Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Capricorn ya. Hal baik apa yang akan kamu dapatkan di bulan Oktober 2021? Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya guys, ini cuma bagian general reading aja, bukan personal reading. Jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%. Kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Capri. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat dari energi kartunya untuk Capricorn ya. Kalau hal baik itu bisa dari mana aja ya guys ya. Bisa dari berpisah dari orang yang toksik, atau mungkin bertemu dengan orang baru, atau di mana sebuah kesempatan pengembangan diri ya. Jadi tuh kalau namanya hal baik itu nggak selalu berkaitan dengan rezeki ya, kalian perlu tahu. Bagi saya 10 kartu untuk Capricorn, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai readingan pembacaan. Kartu pertamanya ada Judgment, The Tower, oke. Knight of Cups, Five of Wands, The High Priestess, Nine of Pentacles, Six of Swords, Ace of Cups, Ten of Pentacles, dan terakhir ada Queen of Swords. Thank you untuk kartunya, dan ini bottom of the decknya. Capricorn, terkait hal baik untuk kamu di bulan Oktober 2021. Kalau kabar baik di sini, saya lebih ngelihatnya bahwa kamu sudah melewati masa krisis atau masa kritisnya kamu dari segi keuangan maupun pekerjaan ya. Jadi di mana kamu itu sebelumnya sangat bersusah payah ya untuk mencari kerjaan ya. Mungkin kamu cari kerja di tempat A, tempat B, tempat C, tapi mungkin belum diterima ya. Atau di mana kamu di sini sudah bekerja tapi tetap aja pingin resign, pingin cari kerjaan baru belum dapet ya. Itu kan masa krisis juga. Biasa kalau orang resign kan pasti punya masalah ya, tahu deh, entah masalahnya di tempat jaraknya yang jauh, atau misalnya dari bosnya yang pelit sekali, atau mungkin gajinya tidak sesuai, kerjaannya serabutan, atasannya males karena di sini kamu yang bekerja sedangkan atasan kamu tidak. Jadi kayak kamu dilimpahkan pekerjaan. Orang resign itu pasti punya masalah, pasti, yakin deh. Atau mungkin dari lingkungan it's okay, tapi dari segi gajinya yang tidak oke C, nah pasti ada masalah. Atau mungkin nih kamu punya bisnis nih, aduh bisnis kamu lagi oleng, atau mungkin bisnis kamu tuh ditutup mulu karena PPKM C, kemarin-kemarin aduh tutup lagi, padahal usaha aku tuh lagi rame-rame tapi nggak boleh dibuka. Kan pasti namanya orang itu kan ada pasang surutnya ya, ada naik turun. Nah, jadi kamu tuh kayak lagi mengalami hal itu tuh sebelumnya, tapi sekarang kamu bisa melewati masa krisis atau masa kritis kamu
ya. Jadi dimana kalau kalian mengidam-idamkan pekerjaan baru, kalian akan mendapatkannya, ya. Congratulations. Apabila kamu mengidam-idamkan gaji yang besar atau gaji yang sesuai lah yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkannya. Atau dimana kalau kamu mengidam-idamkan usaha kamu bisa berkembang pesat, nah kamu akan mendapatkannya. Intinya ya, apa yang kamu idam-idamkan selama ini yang berkaitan dengan perencanaan keuangan kamu agar menambah, itu akan kamu dapatkan. Terbesit kamu mungkin main saham, kripto, ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Kadang ada kok orang sukses itu cuma buat kayak main saham doang. Serius loh. Saya itu punya bukan teman tapi orang lain yang saya tahu, dia itu nggak punya usaha dan dia nggak kerjaan tiap hari di rumah doang. Dan ternyata saya baru tahu dia itu pinter main saham, jadi penghasilannya dari saham, dan tentu nilai asetnya juga besar, dan juga dia main tabungannya juga besar ya. Tentulah yang tabungan juga kan nggak mungkin disimpan aja, otomatis juga mungkin dia taruh di deposito atau reksadana ya, yang ibarat kata ya uangnya juga pun semakin berkembang ya. Yang namanya manusia kita kan nggak ada yang tahu ya, punya usaha. Atau mungkin kamu jualan online, ternyata di bulan Oktober ini hal yang baik. Wah, jualan kamu semakin banyak nih. Biasanya cuma jual 50 piece per bulan, tapi tiba-tiba kedongkrak sekarang 100 piece. Atau mungkin 200 piece, 300, 400, 500 lah. Who knows, siapa yang tahu. Intinya ini kayak bulan keberuntungan, karena rezeki itu bener-bener kayak kamu itu mendapatkan rezeki berkelimpahan. Saya berharap sih ini resonate ya. Karena jujur ya, uang itu memang peranan utama. Kalau kita nggak ada uang, kita nggak bisa hidup guys. Itu memang penting ya. Meskipun kamu punya rumah sendiri ya, kamu jangan salah, kamu harus bayar air, dan tentu harus bayar listrik, dan tentu diri kita sendiri perlu makan dan minum ya. Makanya kan kenapa uang itu sangat penting. Jadi jangan terlalu kayak yang menganggap uang itu bukan segalanya. Menurut saya itu agak munafik ya. Jadi di sini bersyukurlah kalau memang hal ini resonate, rezeki kamu itu lagi kelimpahan. Jadi memang ini baik banget untuk kamu. Tapi ingat ya Capricorn, meskipun rezeki kamu lagi kelimpahan seperti yang memang kamu inginkan, misalnya nih gaji kamu, aduh gede nih C, dapat ternyata bener kata Cece, gaji saya naik atau gaji saya gede di tempat yang baru. Nah ingat ya, meskipun dapat yang besar, kamu harus nabung. Karena gini namanya manusia ya, gimana ya, saya perhatikan orang itu kalau udah ngedapetin gaji besar, terkadang tuh boros, gaya hidupnya semakin tinggi. Dulu ibarat kata mobil 200 juta bagi dia it's okay, pas dapat gaji gede, malah nyicil mobil yang harganya 1M ya, atau mungkin di atas 500 juta. Nah itu namanya gaya hidup. Atau mungkin tiba-tiba nyicil rumahnya itu harganya itu di atas 1M ya, DP-nya mungkin kecil atau bagaimana ya. Ya namanya orang tuh kalau udah ngedapetin sesuatu yang besar atau mungkin usahanya menguntungkan, tiba-tiba tuh suka kadang kayak gitu. Kadang-kadang gimana ya, menurut saya tuh nggak berpikir panjang. Kan kita nggak ada yang tahu ya, apalagi PPKM begini ya, tapi tetap yang namanya kita punya uang itu harus hati-hati dan pikirkan ke depannya ya. Jadi jangan serta-merta tiba-tiba kita punya gaya hidup yang teramat tinggi, soalnya begitu ya. Kita ngomongnya realita aja, terkadang yang namanya manusia itu suka nggak sadar guys. Makanya saya berharap nih, saya menyadarkan kamu supaya kamu nggak kayak gitu ya. Harus hati-hati, bukan saya nyuruh kamu hidupnya sangat terlalu pelit, bukan, tapi ya pikirkan buat dampak ke depannya, apakah memang sesuai atau tidak ya. Jangan sampai terlalu menghambur-hamburkan ya. Ingat, ini memang bulan rezeki untuk kamu, saya akui. Karena rezeki kamu tuh seperti kayak kelimpahan. Kalau kata orang, kalau kata air itu luber, ya. Emang bagus sih. Jadi pendapatan kamu tentu semakin meningkat, ya. Jadi kalau kamu misalnya nih tetap kekeh mau DP rumah misalnya yang harganya 1M ke atas, nah setidaknya guys, kamu DP rumahnya itu nominalnya besar. Taruhlah misalnya harga rumah 1M, nah kamu DP 500 juta minimal. Biar apa? Sisa 500 juta atau mungkin sisanya berapa ratus juta itu lebih kecil ketika kamu nyicil. Kalau kamu DP-nya sedikit, kan tentu cicilan juga besar, dan tentu makin tahunnya juga makin besar, ya makin banyak. Ya itu yang harus kamu pikirkan. Soalnya kadang-kadang tuh orang nggak berpikir sampai ke situ. Kalau nyicil itu kan lama. Ya, itu sih bagian dari itu aja, karena ada demun ya, bagian dari keinginan terpendam kamu. Makanya saya berharap
kamu harus hati-hati dalam mempergunakan uang kamu. Itu aja sih, ya. Tidak ada masalah. Yang penting ya, uang kamu, finansial kamu berjalan dengan baik, Capricorn. Oke, kita lihat ya pesan angelnya untuk kamu. Saya berharap sih ini resonate. Kok bisa resonate ya, meskipun Capricorn bukan zodiak saya juga kepingin. Karena bagi saya juga uang itu sangat penting sih. Karena gimana ya, uang itu adalah segala-galanya. Oke, di sini ada kartu Father ya. Kalau Father di sini kan dalam oracle-nya itu kayak Tuhan ya. Ya, anggap aja agama kalian masing-masing ya. Kalau dalam agama Buddha Sang Buddha, dalam umat Kristen Yesus, dalam umat Katolik Bunda Maria ya setahu saya. Nah, kalau dalam Muslim biasanya kan Allah ya. Tapi saya sebutnya Tuhan aja ya biar gampang, atau universe. Ya, jadi di mana di sini memang universe mendengarkan doa-doa kamu, kayak kamu berharap keinginan kamu dalam keberhasilan soal rezeki itu bisa dikabulkan ya, karena bagi kamu tuh memang uang itu sangat penting, dan di sini juga memang universe juga mendengar apa yang kamu inginkan dan akan dikabulkan. Tapi juga tentu universe bilang harus diiringi dengan usaha, tanpa usaha juga mustahil ya. Jangan salah, kamu mau usahanya kecil-kecilan, sedang-sedang aja, atau setengah-setengah, ya hasilnya juga setengah-setengah. Jadi kalau memang ingin menggapai impian kamu, tentu harus usahanya juga lebih ekstra dan tentunya lebih besar ya. Itu aja sih untuk kamu Capricorn, karena ibarat kata ya, lampu cahaya lagi menerangi kamu. Cilah. Oke, itu aja sih, semoga resonate ya. Saya berharap ini resonate untukmu. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku.